Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak. Pertemuan kedua dari materi ini membahas tentang pokok bahasan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, otot sebagai alat gerak aktif karena yang alat gerak pasifnya adalah tulang. Nah, itu sudah dibahas di pertemuan pertama. Kompetensi dasar 35 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kompetensi dasar 45 menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan gerak yang menyebabkan gangguan sistem gerak pada manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Indikator lanjutan dari kompetensi dasar ini adalah 354, menjelaskan perbedaan macam otot. 355, menjelaskan mekanisme fisiologi kontraksi otot. 356 menjelaskan macam gerakan otot antagonis dan sinergis. 357 menjelaskan kelainan pada sistem gerak. Peta konsep tentang sistem gerak ada tulang sebagai alat gerak pasif yang sudah dibahas pada video pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang otot sebagai alat gerak aktif. Kita akan membahas tentang otot yang terdiri atas otot lurik, polos, dan jantung. Kita juga akan membahas tentang otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi, memendek, dan relaksasi memanjang. Nah, otot ini bersifat dalam bekerjanya ada yang sinergis, ada yang antagonis. Di antaranya aduktor, abduktor, depresor, elevator, supinator, pronator. Oke, kita ke indikator pertama pada pertemuan ini yaitu morfologi otot. Ada 3 macam otot yaitu otot polos, involunter cara kerjanya, otot lurik, volunter, dan otot jantung involunter. Secara morfologi lihat otot polos ini berbentuk gelondong runcing dan terdapat pada organ dalam. Itu sistem pencernaan. Berdasarkan gambar ini ya. Terus otot lurik bergelondong, intinya di pinggir, kalau ini di tengah, yang otot polos. Otot lurik itu otot skelet atau otot rangka. Nah, otot jantung yang terdapat di jantung, ya, silindris yang bercabang. Nah. Oke, ini lengkapnya perbedaan morfologi dan cara kerja otot. Otot polos letaknya di organ dalam seperti lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim. Otot lurik melekat pada rangka. Otot jantung tentu pada dinding jantung. Bentuk serabut, otot polos tidak beraturan. Otot lurik beraturan karena ada garis gelap terang. Otot jantung juga beraturan, ada gelap terang. Jumlah inti otot polos 1. Otot lurik banyak, otot jantung 1. Letak inti, otot polos di tengah, intinya otot lurik di tepi, otot jantung di tengah. Otot polos, kecepatan responnya lambat. Otot lurik, cepat. Otot jantung sedang. Otot polos, cara kerja tak sadar. Otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Kemampuan kontraksi, otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung tentu sangat lama. Ya, ini kurang tepat sedang. Karena sejak seorang bayi itu dilahirkan, dibentuk di dalam kandungan, embrio itu sudah ada detak jantung. Warna otot polos, polos, lurik, lurik, otot jantung, lurik. Nah, berdasarkan perbedaan ini, otot polos dan otot jantung hampir banyak persamaan. Perbedaannya hanya di warna saja. Karena otot jantung dalam hal pewarnaan sama dengan otot lurik.
Oke, bagian dari otot. Jadi otot itu sebagai alat gerak aktif nempelnya di tulang. Nah, tulang sebagai alat gerak pasif, bone sebagai alat gerak pasif. Sedangkan ini empal atau ventricle ya. Ini adalah muskul atau otot. Dia nempel di tulang atau di bone sebagai tendon. Nah, ini pembungkus otot yang serabut besar namanya fascia superficialis. Terus otot-otot ini berserabut-serabut, satu serabut otot yang dibungkus juga oleh vesicle, fascia, ada pembuluh darah di sini. Terus di dalamnya juga masih ada serabut-serabut otot lagi. Nah, ini yang paling kecil tentu myofibril. Yang di dalamnya baru kita temukan nanti protein otot, aktin dan miosin. Nah, anatomi organ otot, ini yang satu serabut dibungkus oleh penghubung atau pembungkus penghubung. Jadi menghubungkan beberapa serabut lah. Lalu dari satu serabut dengan serabut juga ada konektif tisunya atau penghubung selaput. Nah, ini muskul bundel itu artinya ya pembungkus setiap serabut. Nah, di dalam serabut yang terbungkus ini ada satu muscle cell atau sel otot. Nah, satu sel otot baru kita temukan myofibril, yaitu aktin dan miosin. Karakteristik otot, otot mampu kontraktibilitas, yaitu merupakan kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Kita sebut dengan kontraksi ya. Serabut otot akan menegang yang dapat melibatkan pemendekan. Serabut akan terlongasi karena kontraksi pada setiap diameter sel. 2. Ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Karakteristik ini merupakan kebalikan dari kontraktibilitas. Gerak yang timbul merupakan kebalikan dari gerak yang ditimbulkan oleh kontraksi otot yang bersangkutan, yaitu jadi memanjang. Elastisitas merupakan kemampuan otot untuk dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Nah, pada saat otot kembali ke bentuk dan ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Nah, lihat kontraksi dan relaksasi pada otot bisep dan trisep. Pada saat kita melekukan tangan, otot bisep membesar, menebal, itu kontraksi. Sedangkan trisep memanjang, itu relaksasi. Pada saat meluruskan, bisep memanjang, mengendur, sedangkan trisep kontraksi. Ini sebenarnya contoh dari gerak antagonis. Ya. Jadi kontraksi itu ototnya kelihatan membesar, memendek, relaksasi, memanjang. Oke, anakku sekalian, ini ada video tentang kontraksi otot. Kamu bisa melihat di YouTube. Nanti di otot rangka tersusun dari kumpulan serabut otot. Otot terdiri dari sel berbentuk silinder yang mempunyai banyak otot akan kontraksi atau relaksasi jika mereka sedang resisten terhadap Romus junction akan menyebabkan kekerasan jadi ketika sedang diplot resiko akan serabut otot tersusun dari banyak myofibril. Myofibril terdiri dari unit kontraktil yang disebut sarkomer. Sarkomer merupakan gabungan satu sarkomer yang berfibril. Setiap sarkomer terdiri dari beberapa tipe sarkomer selang-selang 4 cm.
Oke, nanti kalian bisa lanjutkan karena itu di YouTube. Kamu bisa ambil alamatnya sudah Ibu cantumkan. Jadi kontraksi dan relaksasi otot, sebenarnya ini diagram dari relaksasi aktin dan miosin di tengah. Nah, ini aktin udah masuk, sehingga ada tumpukan, saling menumpuk. Ada bagian saling menumpuk di tengah, yaitu aktin, miosin. Ini membatas zona Z, sedangkan ini yang terang, ya, yang aktin tidak ketemu, ini zona H. Nah, pada saat zona H ini lebih lebar, karena aktin yang tidak ketemu atau tidak mendekat, ini relaksasi. Nah, di sini kamu melihat ada aktin yang saling mendekat. Ini adalah kontraksi. Proses kontraksi itu dimulai dari adanya rangsang, ada saraf, lalu ada impul menuju ke otot, keluar asetilkolin terurai menjadi asetil dan kolin berbentuk miogen, merangsang aktin dan miosin berkontraksi. Nah, sebenarnya pada aktin itu ada protein yang namanya troponin dan tropomiosin. Kita lanjut ya, nanti ada di gambar selanjutnya. Nah, ini dia. Cara kontraksi. Kontraksi membutuhkan ion kalsium untuk membuka ikatan tempat perlekatan aktin dan miosin. Energi dari ATP dan kreatin fosfat protein penghambat yaitu tropomiosin dan troponin. Jadi ini aktin. Aktin itu punya dua protein namanya troponin yang warna hijau dan tropomiosin yang seperti tambang. Kalsium akan dikeluarkan dari tubulus otot sehingga menggerakkan troponin. Nah, gerakan troponin akan menggerakkan tropomiosin, benang-benang atau tambang ya, kayak tambang itu, benang-benang spiral ini. Karena troponinnya bergerak, maka tropomiosin juga ikut bergerak. Nah, pergerakan tropomiosin akan menyebabkan lubang-lubang pada aktin kelihatan nih warna-warna kuning. Aktin miosin binding site, artinya lubang untuk miosin menempelkan kepalanya di sini. Jadi kepala miosin itu menempel di sini. Kepala di sini adalah semacam alat kait ya. Alat kait ini menempel di lubang ini, maka aktin menjadi ditarik menuju ke tengah. Tadi kan aktinnya di pinggir. Aktinnya di pinggir, terus miosin bisa menarik aktin ke tengah sehingga memendek. Kontraksi otot merupakan stimulus dari saraf di otak. Energi atau ATP untuk kontraksi otot yang menggerakkan kepala miosin. Jadi miosin itulah yang menarik aktin ke tengah ya. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia yang menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan protein troponin dan tropomiosin pada aktin, sehingga nampak binding site dan memudahkan kepala miosin menarik aktin, sehingga senyawa aktin dan miosin menjadi memendek dan saling menumpuk. Oke, sekarang kita masuk pada indikator ketiga, gerak antagonis dan sinergis. Gerak sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Nah, itu sinergis. Jadi pada saat menelungkup, ada dua otot
yang sama-sama bekerja sama. Nah, saat menengadah juga begitu. Gerak antagonis. Gerak antagonis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak yang berbeda arah. Ada otot yang kontraksi dan ada yang relaksasi. Contohnya otot bisep dan otot trisep. Selalu antagonis dalam setiap gerakan. Gerak antagonis ada fleksi dan ekstensi. Fleksi ialah gerakan otot flexor sehingga bagian tubuh menekuk. Misalnya menekuknya lutut dan siku. Ekstensi ialah gerakan otot extensor untuk meluruskan kembali bagian tubuh yang telah ditekuk, misalnya dengan cara meluruskan kaki atau siku. Abduksi, adduksi. Abduksi merupakan gerakan anggota tubuh yang menjauhi sumbu tubuh, misalnya merentangkan tangan sampai dengan sejajar dengan bahu. Aduksi merupakan gerakan anggota tubuh mendekatkan sumbu tubuh, misalnya menegakkan tangan kembali setelah direntangkan. Pronasi, supinasi. Pronasi merupakan gerakan memutar telapak tangan dari jari untuk menelungkup. Sedangkan supinasi merupakan memutar telapak tangan dari jari untuk menengadah. Depresi, elevasi. Depresi merupakan gerakan menurun anggota tubuh, sedangkan gerakan elevasi merupakan mengangkat anggota tubuh. Nah, ini macam-macam gerak antagonis. Ini naik, menaikkan kaki, elevator. Abduktor menjauhkan tangan dari sumbu tubuh, flexor melekuk. Nah, ini merenggangkan kaki dari sumbu tubuh, menjauhkan. Ini mengangkat, elevator. Ini mendekatkan tangan dengan kaki. Oke, indikator terakhir dari sebuah pembahasan tentang otot sebagai alat gerak aktif adalah kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada persendian ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, spondyloartritis, lupus, osteoporosis, penyakit tulang metabolik, patah tulang, kanker tulang, dislokasi, keseleo, ankilosis. Oke, nanti kalian boleh bertanya atau silakan menjawab dan buka lagi buku panduannya. Gangguan pada otot tulang. Ada atrofi poliomielitis, hipertrofi itu ya untuk para binaragawan ya sering dilatih jadi hiper. Pertumbuhan ototnya jadi mengeras, membesar. Kejang otot, kram, tumpukan asam laktat, kaku leher, stiff, otot trapesius meradang, tetanus, kejang otot oleh baksil tetanus, mistenia gravis, otot lemah, gangguan kekebalan tubuh, aktivitas kelenjar tiroid, distrofi otot, diturunkan hernia abdominalis, sumbing, osteoporosis, tulang lunak karena kurang hormon, mikrosepalus, rakitis, tulang kurang keras, kurangan kalsium ya, skoliosis, vertebrae melengkung lateral, kiposis, kelengkung vertebrae pada punggung, lordosis, kelengkungan vertebrae pada lumbar. Nah, ini gambarnya ya, skoliosis, kiposis, lordosis. Macam kelainan pada tulang, nih jenis-jenis patah tulang berbagai macam, ada yang sempurna, ada yang patahnya tengah-tengah, displas, ada yang green stick, sedikit tapi hancur, berkeping-keping, sehingga susah dihubungkan ini, karena ada bagian-bagian yang hancur. Ada yang patahnya sampai juga menyebabkan hancurnya bagian tulang lain, sendinya terkular, jadi interkular, jadi terpelintir, sendi bergeser, longitudinal. Jadi di pinggiran tulangnya itu mengalami pengerusakan ya, luka. Obliku, patah miring, patologi, ya ini penyakit ya, patologi itu mungkin infeksi pada tulang, spiral, kerusakannya spiral, stres, nah kayak kram lah. Tapi di tulang, transversi, patah tengah.
Oke, melintang, miring, spiral. Ini atrofi yang ototnya tidak berfungsi sehingga mulai mengecil, artritis, persendiannya, cairan sinovialnya mengering, mengalami degradasi kartilago, tulang rawannya menyatu, mikrosefalus, tulang kepala menjadi lunak dan membesar karena ada cairan, terus ditekan oleh cairan, sumbing, otot bibir cacat ya. Oke, anakku sekalian, referensi gambar ini ada di Google. Silakan dilihat lagi, pelajari lagi, banyak sekali sumber belajar yang bisa kita pelajari. Ini 2 buku ini juga sudah Ibu berikan ya, silakan dipelajari saja. Buku digital. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar ini. Walaupun kita belajar jarak jauh, tapi tidak mengurangi prestasi kalian. Semoga kalian sukses. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.